Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Armina Azza, Umayyah Fatimah dan Maryam. Kali ini Bunda, saya akan sharing mengenai tips bagaimana supaya anak itu bisa mengucapkan dan menghafalkan huruf hijaiyah kurang dari seminggu ya, insya Allah. Alami oleh anak saya yang pertama, yaitu Kak Maryam Hamilatul Quran. Alhamdulillah bisa mempelajari huruf hijaiyah kurang dari seminggu, itu sudah hafal dan sudah bisa membacanya. Nah, bismillah, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya. Kemudian coba diterapkan ke anak-anak ayah bunda, semoga juga cocok gitu ya untuk anak-anak ayah bunda sekalian. Tips yang pertama yaitu saya mengenalkan huruf hijaiyah itu berharokat fathah. Awalnya begitu ya. Jadi saya mengenalkan huruf hijaiyah itu dengan berharokat fathah. Saya tidak fokus ke huruf hijaiyah alif ba ta dulu, tetapi yang a ba ta ta ja itu yang saya ajarkan kepada anak saya, yaitu jilid prateka ya, menggunakan jilid prateka atau mungkin apa yang ayah bunda semua punya di rumah, buku Iqra kah, metode Umi kah, ataupun yang lainnya. Nah, setelah anak itu sudah mahir gitu kan ya, baru nanti diperkenalkan gitu. Jadi tidak langsung mengenalkan huruf hijaiyah kalau saya sendiri ya, tapi lebih kepada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, a ba ta tha. Kemudian tips yang kedua yaitu saya mengenalkan lagu ya, alif ba ta tapi dengan lagu gitu kan ya. Jadi saya tidak mengenalkan tulisannya dulu tapi lagunya dulu sejak umur mungkin kurang dari 2 tahun atau 2 tahun ya, pastinya saya lupa gitu ya. Nanti coba saya sematkan link lagu yang biasanya anak saya dengarkan, kemudian kita nyanyikan bersama gitu ya di link deskripsi ya bunda, sehingga nanti bunda bisa berkunjung ke channel itu untuk mendengarkan lagu yang biasa saya gunakan dengan Maryam gitu kan ya, supaya Maryam itu bisa, awalnya dia nggak bisa ngikutin gitu kan ya, cuma ngikutin belakang-belakangnya, bahkan nggak jelas pengucapannya karena memang saat itu usianya, kemudian cara bicaranya memang belum jelas gitu ya, tapi diperdengarkan saja, kemudian diajak bernyanyi bersama. Nah, lama-lama semakin kesini tuh bisa gitu, karena apa ya, seiring ya dikatakan ya, karena seiring dengan berkembangnya cara bicara si anak yang semakin fasih, maka semakin bisa pula untuk kemudian mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk nyanyian ya, jadi dengan nyanyian. Nah, setelah itu tips yang ketiga barulah masuk pada diperkenalkan gitu kan huruf hijaiyah. Jadi saat itu kan sempat saya ikutkan TPG gitu kan ya. Awalnya kan saya nggak memperkenalkan tuh ya huruf hijaiyah, karena di TPG itu ternyata justru malah huruf hijaiyahnya itu ya diperkenalkan terlebih dahulu gitu ya. Saya agak, aduh ini kok huruf hijaiyah dulu ya, tapi ya bismillah lah ya, karena Kak Maryam itu sudah bisa menghatamkan membaca huruf hijaiyah dengan berharokat fathah dari A sampai ya, kemudian saya ya bismillah gitu kan ngikutin. Nah, kemudian ngajarinnya itu tidak langsung semua gitu kan ya, mungkin kalau di dalam buku cilik itu biasanya ada satu baris alif sampai huruf kho mungkin, atau sampai huruf jim misalnya ya. Nah, itu hari pertama, kemudian hari kedua selanjutnya gitu, habis itu dilancarkan, diulang-ulang terus kemudian saya ya di belakang ini tuh ini tuh sampai ganti 2 kali sebenarnya ya. Jadi ini gitu salah satu media ini saya pasang gitu kan ya. Awalnya Maryam itu bacanya a ba ta ta ja gitu. Nah, sekarang itu sudah bisa membacanya alif ba ta tha jim ha kho begitu. Nah, ini salah satu media yang mungkin bisa juga digunakan ya oleh bunda semua. Jadi yang keempat gitu ya, selain kemudian mengajarkan secara lewat media buku gitu, kemudian pakai media tempel seperti ini, sehingga anak tuh setiap hari bisa melihat, setiap saat bisa melihat ya, setiap hari setiap saat bisa melihat. Nah, kemudian ini dia
setiap lewat sini Maryam itu selalu membaca. Bahkan kadang ketika dia lagi di ruangan mana, tiba-tiba dia langsung ke sini aja. Kakak Maryam sedang apa? Lagi belajar abata, alif ba ta begitu. Jadi dia baca sendiri gitu ya. Antusiasnya kemudian muncul ya, muncul ada. Nah, mungkin itu ya sedikit sharing dari saya ya ayah bunda mengenai bagaimana memperkenalkan huruf hijaiyah kepada anak. Jangan dipaksa gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan ya. Tadi dikenalkan dulu dengan lagu gitu kan ya, pengucapannya dulu. Nah, setelah mereka itu familiar dengan huruf-hurufnya, baru kemudian kita kenalkan secara tertulis gitu kan ya, sambil dihafalkan sedikit-sedikit gitu ya, tanpa ada kemudian paksaan harus kayak gitu ya. Tapi diajak aja, yuk belajar alif ba ta misalnya kayak gitu. Nanti dengan sendiri akan muncul rasa keingintahuannya, belajarnya gitu kan ya. Maka dengan sendiri dia akan membuka bukunya ya, jilidnya, iqra'nya kayak gitu kan. Itu dibaca-baca sendiri. Terus kemudian kalau ada media tempel kayak gini, dengan sendiri dia akan belajar juga. Nah, insya Allah itu tips dari saya, yaitu mengenalkan hurufnya dulu dari berharokat fathah, setelah familiar kemudian baru ke nyanyian alif ba ta. Jadi pengucapannya dulu, familiarkan dulu pengucapan hurufnya, baru yang ketiga dikenalkan hurufnya gitu kan ya, pakai media buku maupun pakai media tempel kayak gini. Nah, selanjutnya supaya lebih asik bisa diajarkan dengan puzzle ya. Beberapa waktu lalu gitu kan saya membelikan puzzle huruf hijaiyah untuk Maryam karena sudah hafal, jadi dia bisa nyusun gitu kan ya, alif ba ta gitu kan ya. Itu bisa disusun kemudian ya sampai selesai ya gitu ya, hanya dengan sedikit bantuan arahan cara masangnya ketika belum pas gitu ya, karena kadang-kadang kan motoriknya anak kan masih perlu dilatih ya. Insya Allah itu saja ya bunda, semoga bermanfaat untuk bunda sekalian. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa mencetak generasi Qurani, generasi yang cinta Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.